Oke, nah yang selanjutnya bagian C ya, kalian bisa mengikat dengan isi uang logam. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah proses kalian mengikat, bentuknya seperti ini. Kemudian ketika dia sudah dilepas, maka bentuknya akan seperti ini. Ya, ini adalah contoh ikatan dengan isi uang logam. Nah, kemudian yang di sampingnya, nah kalian bisa menggunakan ikatan ganda berselang tanpa isi. Nah, seperti pada contoh gambar ini. Ini adalah gambar ketika dia diikat, dan ini adalah gambar ketika dia sudah dibuka dari ikatan tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu bentuknya ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa alat yang digunakan tadi ya. Nah, ini adalah yang pertama ya. Cara mencelupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti pada gambar di atas. Nah, di sini anak-anak gambar yang pertama itu ember berisi larutan pewarna makanan. Kemudian yang kedua, kain yang telah diikat beberapa bagiannya. Nah, ini adalah gambar di mana ini adalah kain yang telah diikat tadi beberapa bagian ya, menjadi beberapa bagian. Kemudian yang ketiga, kain yang telah diikat tadi dicelupkan ke dalam larutan pewarna ya. Jadi yang pertama kalian isi dulu larutannya ke dalam ember seperti ini yang menggunakan pewarna makanan tadi. Kemudian setelah itu kalian siapkan kain yang telah diikat tadi ya. Kemudian langkah yang terakhir kalian celupkan kain tersebut ke dalam larutan pewarna ya. Jadi ini beberapa step by step atau beberapa langkah yang bisa kalian lakukan di rumah untuk membuat kain batik jemputan tadi. Oke, nah di sini sudah ada cerita tentang Edo ya. Nah, ini cerita kembali tentang Edo. Kita akan baca bersama-sama. Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asik membaca majalah sambil mendengarkan lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas, dimasukkannya sesendok gula pasir, lalu sekantung teh celup, dan terakhir ditambahkan air panas. Edo mengaduknya hingga gula terlarut dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilnya dari dalam lemari es tersebut. Tiba-tiba, ibu mendekati Edo dan berkata, "Jangan terlalu banyak minum es, Edo, apalagi suasana panas seperti ini. Nanti kamu sakit." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es. Nah, seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo merupakan cairan homogen atau disebut larutan ya. Karena ditambahkan butiran es, nah campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan. Nah, butiran es ya, bentar ya. Tunggu di sini. Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil menggunakan tangan Edo tadi ya. Jadi ini termasuk ke dalam campuran apa? Campuran apa anak-anak? Campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan ya. Oke, nah di sini ini di halaman 172 ya, kalian bisa buka. Ini adalah kesimpulan dari batik tadi. Nah, anak-anak, batik di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki kain yang khas, baik itu dengan teknik batik atau teknik tenun. Nah, beragamnya kain dengan berbagai motif hias merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya kain dan pakaian dari luar negeri cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Jadi anak-anak, kita seringkali terpengaruh oleh beberapa model pakaian di luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia atau ke dalam negeri kita sendiri ya. Jadi banyak sekali dari kita yang mungkin lebih menginginkan produk luar negeri daripada produk dalam negeri atau produk kita sendiri ya, karena mungkin
modelnya yang berbeda, kemudian bahan yang berbeda, motifnya juga berbeda atau lebih kekinian. Nah, tetapi anak-anak harus ingat bahwa kita harus mencintai budaya kita, kemudian kita harus mencintai produk-produk dalam negeri ya, karena itu merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia atau bangsa kita sendiri ya. Nah, anak-anak, jadi itu tadi pembelajaran kita di pembelajaran yang kelima. Tadi kita belajar tentang iklan dan ciri-cirinya. Kemudian kita juga sudah membaca cerita tentang Edo. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana cara membuat kain batik jumputan ya. Jadi jika anak-anak penasaran bagaimana cara membuat kain batik jumputan ini, kalian bisa membuatnya di rumah ya, dengan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian kalian kalian ikuti langkah-langkah sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian bisa membuka video pembelajaran kita lagi, kalian bisa melihat di situ bagaimana langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk membuat batik jumputan tadi ya. Oke anak-anak, ini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, di pembelajaran yang kelima. Nah, di pembelajaran yang terakhir itu nanti kita akan masuk pembelajaran ke-6 ya. Jadi besok ya, hari Sabtu kita sudah selesai dengan tema 9 ya, subtema 3. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi matematika. Jadi materi tematik kita sudah selesai sampai di tema 9 ya. Jadi anak-anak jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share video pembelajaran kita setiap harinya kepada teman-teman kalian di luar sana, agar mereka juga bisa belajar bersama-sama dengan kita hari ini ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Nah, di sini bagi yang beragama Katolik, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita di tema 9 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Ibu harap pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa dimengerti dan dipahami dengan baik oleh kalian. Ibu ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.